Selamat pagi anak-anak terkasih, selamat datang di kelas 4 Agama Katolik pelajaran 8. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian sehat terus dengan tetap menjaga kesehatan dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Baik anak-anak, untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita terlebih dahulu untuk mengucap rasa syukur kepada Tuhan dengan berdoa. Mari siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih atas 10 firman yang Engkau berikan kepada kami sebagai pedoman hidup bagi kami. Semoga melalui pelajaran ini kami semakin mewujudkan dan melaksanakan 10 perintah-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya anak-anak, pembelajaran hari ini yaitu pelajaran 8 yang berjudul Allah menyampaikan 10 firman-Nya sebagai pedoman hidup. Ya, manusia selalu hidup bersama. Dalam kebersamaan tersebut, manusia dapat saling membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akan tetapi, kebersamaan juga dapat membawa perselisihan. Dalam kebersamaan itu pasti muncul yang namanya pemimpin. Ya, pemimpin diharapkan dapat menyelesaikan masalah bersama. Mengingat pemimpin itu tidak selalu ada atau tidak selalu dekat dengan kita atau selalu tidak ada ya dalam kebersamaan, maka dibutuhkan suatu aturan. Keberadaan aturan tersebut dapat menjalin kehidupan bersama berjalan dengan baik. Pemimpin dan aturan guna untuk hidup bersama, sehingga manusia dapat mencapai cita-cita dan tujuan hidupnya. Sama seperti bangsa Israel harus menghayati pemimpin dan aturan sebagai wujud pendampingan Allah, sehingga bangsa Israel dapat sampai ke tanah terjanji. Demikian sebaiknya kita atau orang beriman harus menghayati aturan dan pemimpin sebagai pemberian Allah. Ya, contoh tidak menaati aturan. Ya, pada gambar ini terlihat anak yang masih sekolah berbonceng 3. Hal ini contoh yang tidak tertib terhadap lalu lintas, karena berboncengan 3 itu tidak boleh, apalagi yang anak sekolah yang tidak memiliki SIM atau surat izin mengemudi. Ya, kalau bayangkan kalau tidak ada aturan di jalan, tidak ada lalu lintas, akhirnya seperti ini, kemacetan, terus kendaraan amburadul, tidak bisa jalan, bahkan bisa jadi terjadi kecelakaan. Ya, maka aturan itu harus ditaati, harus dipatuhi. Gambar di samping juga merupakan contoh perbuatan kriminal, yaitu mencuri motor. Itu juga orang yang tidak menaati aturan. Bayangkan kalau semua orang boleh mencuri, ya itu sangat tidak enak sekali. Sebab kita sudah bekerja payah tapi dicuri, kan tidak enak. Ya, anak-anak itu contoh dari melakukan tindakan kriminal atau tidak menaati peraturan.
kemudian ada lagi di sekolah terlambat, itu contoh tidak menaati peraturan. Hal ini dapat merugikan banyak orang. Oke. Jadi peraturan itu dibuat untuk ditaati agar segala kehidupan bersama dapat berjalan dengan tertib dan baik. Bahkan cita-cita seorang pun akan berjalan dengan baik bila semua menaati aturan dan menaati pemimpin. Ya, di sini akan diceritakan tentang perjalanan kisah 10 perintah Allah dan perjalanan dari umat Israel. Ya, mari kita simak dengan baik. Akibat tulah ke-10, akhirnya ia mengizinkan bangsa Israel meninggalkan Mesir. Mereka sudah di dekat Laut Merah ketika Firaun berubah pikiran dan mengejar mereka. Ketika bangsa Israel melihat kereta-kereta perang Firaun, mereka amat ketakutan. Tetapi Tuhan menyuruh Musa mengangkat tongkatnya ke arah Laut Merah. Tuhan mengirim angin kencang dan laut terbelah. Tampaklah ada jalan yang kering dan bangsa Israel pun berjalan melintasi Laut Merah. Di kiri kanan mereka ada tembok air. Akhirnya mereka tiba dengan selamat di seberang. Firaun dan tentaranya mengikuti orang Israel masuk ke laut. Tuhan menyuruh Musa mengulurkan tangannya. Maka air laut pun bergulung-gulung kembali sehingga Firaun dan seluruh tentaranya tenggelam. Tuhan menuntun umatnya melintasi padang gurun. Ia memberi mereka makanan dan air. Mereka berkemah di Gunung Sinai, di mana Tuhan memanggil Musa menghadap dia di puncak gunung itu. Dengan diselimuti api dan asap, Musa naik ke puncak gunung itu dan Tuhan turun menemuinya. Lalu Tuhan memberi Musa 10 perintah Allah, tertulis di atas 2 loh batu. Jangan menyembah ilah-ilah lain. Jangan membuat berhala. Perlakukan namaku dengan penuh hormat. Istimewakan hari Sabat
hormati orang tuamu. Jangan membunuh. Setialah pada suami atau istrimu. Jangan mencuri. Jangan berbohong. Jangan iri pada orang lain atau apa yang dimilikinya. Sekarang mereka tahu cara menaati Tuhan. Ya, baik anak-anak, itu merupakan kisah dari 10 perintah Allah, kisah dari bangsa Israel yang mendapatkan 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup bangsa Israel. Ya, tadi supaya bangsa Israel itu taat kepada Allah, maka Allah itu membuat janji. Mengingat Israel yang selalu kurang percaya, Allah mengikat umat Israel dalam perjanjian. Janji Allah adalah Allah membawa umat Israel keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan, yaitu saat dituntun oleh Musa, terus melewati laut, akhirnya terbelah seperti yang diceritakan tadi. Kedua, Allah mendampingi umat Israel dengan memberi makanan dan minuman selama perjalanan di padang gurun. Ya, jadi selama perjalanan keluar dari perbudakan dari Mesir, Allah itu memberikan makanan bagi bangsa Israel di padang gurun. Kemudian ketiga, Allah akan melakukan hal yang sama hingga umat Israel tiba di tanah yang terjanji, yaitu tanah Kanaan. Kepada Abraham yang leluhur Israel, tanah subur, penuh mata air dan sumber makanan. Tanah terjanji yaitu tanah Kanaan, anak-anak. Kemudian selain membuat janji, Allah itu juga ingin bangsa Israel itu selalu taat, tidak terjatuh dalam dosa kembali. Maka Allah memberikan 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup bangsa Israel. Itu ya di sini sudah disederhanakan oleh agama Katolik, itu menurut yang mengikuti dari Santo Agustinus. Yang pertama, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Ya. Kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. Keempat, hormatilah ibu bapamu. Kelima, jangan membunuh. Keenam, jangan berzina. Ketujuh, jangan mencuri. Kedelapan, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Kesembilan, jangan mengingini istri sesamamu. Kesepuluh, jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Yaitu merupakan 10 perintah Allah yang sudah disederhanakan oleh Gereja Katolik, atau Gereja Katolik mengikuti Santo Agustinus. Ya, begitu anak-anak pelajaran hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami. Sampai jumpa. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin.